Oke teman, balik lagi sama saya dan di sini saya merakit PC lagi. PC bertemakan full AMD untuk gaming live streaming udah sangat bagus sekali. Yang dimana itu menggunakan Ryzen 7 5700 X3D dan juga di sini ada GPU-nya RX 6650 XT. Dan bagaimana performanya? Lihat aja di sini dari segi reviewnya. Dan di sini saya merakit PC di harga 15 juta lebih sedikit lah. Tapi bisa dibulatkan di 15 juta aja untuk part-part yang ada di sini. Dan apakah ini worth it atau tidak? Meskipun menggunakan ada yang part-part yang biasa dan juga rekomen, tapi tergantung selera kalian, bisa pakai ini bisa tidak. Kalau lebih seperti itu. Dan sebelum itu, sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama di sini saya menggunakan Ryzen 7 5700 X3D. Ini yang box ya, di harga 4.290.000 untuk harga yang ada di sini. Ini pun juga sempat ramai di beberapa bulan yang lalu. Tapi sekarang saya mencobanya ini Ryzen 7 5700 X3D yang ada rakitan di bagian sini. Dan gimana performanya? Lihat aja PC ini dari segi pengujiannya. Dan juga di sini menggunakan 8 core 16 thread ya. Wajar sih di Ryzen 7. Dan selanjutnya saya menggunakan motherboard dari Asus Prime B550MK ya, yang seri yang ada di sini. Ini di harga 1 jutaan juga, atau lebih tepatnya di 1.370.000 untuk motherboard yang ada di sini. Serinya B550M udah cukup lah untuk mengangkat Ryzen 7 5700 X3D di harga terjangkau. Cuma ada ini aja sih pilihannya di studio saya, jadi nggak masalah, yang penting B550M. Dan selanjutnya saya menggunakan RAM dari XPG RGB D35G 16GB. Udah lebih dari cukup lah untuk gaming dan juga editing maupun live streaming ya, cukup sih. Tapi kalau bisa di up ke 32GB untuk yang itu. Untuk yang ada di sini di harga 700 ribuan. Ini boxnya nggak tahu, lupa aku kasih di mana, tapi saya kasih ini lah untuk gantiannya dari segi box RAM-nya, karena emang tembus pandang sih, kurang lebih sama seperti ini. Yang dimana satu menggunakan SPG D35G. Meskipun dari segi RAM-nya dia itu tertutup sama satu slot di bagian CPU cooler-nya, karena menggunakan CPU cooler yang besar, jadi ya nggak masalah sih untuk yang ada di sini. Dan selanjutnya saya menggunakan GPU dari Sapphire Nitro Plus RX 6650 XT di harga 5 juta untuk yang serinya ini, yang dimana tersebut itu ada RGB di bagian tengah-tengahnya, membutuhkan 8 pin power, dan juga dia itu dual fan atau backplate-nya. Gimana performanya? Lihat aja habis ini kalau kita sandingkan dengan Ryzen 7 5700 X3D. Dan apakah dayanya boros atau tidak? Kalau nggak salah sih di 300an lah kalau saya tes di gaming, tapi lebih lengkapnya nanti aja di akhir video dari segi pengujiannya. Dan selanjutnya saya tuh menggunakan NVMe dari Phenom RX, karena yang ada di studio cuma ini aja, jadi ya pakai ini aja lah. NVMe Phenom RX 512GB udah saya tancapkan di bagian bawah CPU cooler maupun di bagian atas GPU-nya di harga 550.000. Untuk ini udah lebih dari cukup, yang penting 512GB untuk minimalnya. Dan selanjutnya saya tuh menggunakan CPU cooler dari Segotep Cambrian U6 seperti yang ada di sini. Dia itu berwarna hitam ya tipenya, dan dia tuh menggunakan dual tower dan juga dual fan yang ada di sini. Dia tuh menggunakan tipe fan ya RGB di harga 400 ribuan. Dan apakah bisa mendinginkan Ryzen 7 5700 XT atau tidak? Ya pastinya bisa lah. Untuk suhunya lihat aja nanti di akhir video. Dan juga ini bisa TDP nya sampai di up to 240 watt. Dan apalagi ini cuma di 90 watt kalau nggak salah untuk Ryzen 7 5700 X3D. Jadi ya aman-aman aja sih untuk ini. Dan dia juga muat di casing akuarium, meskipun cuma selisih di 1 mm aja di bagian tempered glass dan juga di CPU cooler-nya, tapi aman, bisa ditutup. Dan selanjutnya saya tuh menggunakan power supply dari MSI MAG A150GF yang ada di sini, dan juga power supply yang di bagian belakang nggak kelihatan ya. Dia itu tipenya full modular 80 plus gold, garansinya 10 tahun, udah sangat bagus sekali. Di harga 1,5 jutaan lah untuk yang ini MSI-nya. Jadi untuk mengangkat Ryzen 7 dan juga ini RX 6650 XT udah lebih dari cukup lah, karena full load-nya cuma di 300an watt aja. Dan apalagi ini cuma di 750 watt sudah lebih dari cukup, dan juga bisa upgradable ke depannya kalau misalnya mengganti GPU. Intinya seperti itu. Dan selanjutnya saya tuh menggunakan casing terbaru dari Tecware VXM Evo Core yang dimana tersebut di sini dia tuh di harga terjangkau cuma di 430.000. Sudah free 3 fan RGB, meskipun saya tidak memakai free RGB nya ya, saya ganti menggunakan fan yang lain, tapi nggak masalah.
Dan juga di sini tipenya tersebut yaitu MATX, menggunakan tab glass semua di bagian depan dan juga di bagian samping. Dan dia itu saya tutup ya, supaya suaranya tidak berisik, jadi ya tidak noise di mic lah. Jadi ya kurang lebih seperti itu penampakannya yang ada di sini. Sangat cakep sekali di harga 430.000. Dan reviewnya sehabis video ini selang 2 hari untuk Techwear VXM Evo Core. Dan selanjutnya yang terakhir saya menambahkan fan dari Infinity Pair 120 yang ada di sini. Saya tuh membelinya yang satu set 5-in-1 dan juga ada controllernya juga, bisa diganti warnanya menggunakan remote yang ada di sini. Di harga 575.000 untuk yang satu set ya. Tapi lebih baik membeli yang satu set aja daripada membeli yang satuan di 125, agak mahal sih. Jadi lebih baik sekalian langsung sepaket. Dan juga penampakannya di bagian sini ya, jadi banyak RGB-nya di bagian bodinya maupun di bagian samping-sampingnya ada mirrornya juga di bagian sini sih, tapi nggak kelihatan ya. Tapi gambarannya seperti contoh yang ada di sini ya, dia itu sangat bagus dan juga cakep lah. Kalau yang suka RGB-an dari segi warna di fan casing ini ya, agak mahal tapi ini bagus kualitasnya. Kurang lebih seperti itu semua papatnya udah saya sebutkan satu persatu. Apakah ini smart worth it atau tidak? Di harga 15 juta menggunakan Ryzen 7 5700 X3D dan juga RX 6650 XT untuk gaming, live streaming dan juga bisa upgradable ke depannya karena power supply-nya dia itu 750 watt 80 plus gold. Kurang lebih seperti itu. Gak usah berlama-lama, lanjut ke tes reviewnya. Yo. Lanjut ke HW monitor. Untuk mengetes suhunya menggunakan Secotab Cambrian U6 untuk mendinginkan Ryzen 7 5700 X3D. Untuk minimalnya mendapatkan di 42 derajat dan juga maksimalnya di 73 derajat. Bisa dibilang ini dingin semua. Untuk minimalnya cuma diem aja di desktop tidak ngapa-ngapain, dia mentok paling bawah di 42 derajat dan apalagi maksimalnya cuma mentok di 73 derajat. Ini saya tes di Geekbench dan terbilang ini bagus, masih di bawah 80 derajat dari segi maksimalnya. Dan lanjut ke gaming. Yang pertama GTA 5 settingan 1080p dan juga settingan very high, dia itu mendapatkan di 187 fps. Ini pun di rata kanan dia itu mentok di 187 fps dan sebenarnya dia itu bisa lebih, tapi cuma kepentok aja dari segi settingannya. Intinya seperti itu. Dan kalau semisal di game GTA roleplay juga masih aman lah untuk yang ini. Lanjut ke RDR2, settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 105 fps. Ini pun juga aman. Kalau semisal di settingan ultra, dia itu juga masih bisa sih di 60 sampai di 70 fps. Tapi tergantung selera kalian mencari di 60 fps maupun di 100 fps dari segi kenyamanan bermain game. Dan lanjut ke Need for Speed Heat, settingan 1080p dan juga settingan ultra, dia itu mendapatkan di 112 fps. Ini pun juga sangat aman. Settingan rata kanan mendapatkan di atas 100 fps. Bisa dibilang dia itu lancar jaya. Di game yang agak berat di Need for Speed Heat. Lanjut ke Far Cry 6. Settingan 1080p dan juga settingan ultra, dia itu mendapatkan di 119 fps. Ini pun juga lancar jaya. Settingan rata kanan mendapatkan di atas 100 fps di gamenya Far Cry 6. Lanjut ke Shadow of the Tomb Raider, settingan 1080p dan juga settingan ultra, dia itu mendapatkan di 134 fps. Ini pun juga sangat aman sekali, mendapatkan di atas 100 fps di settingan rata kanan untuk gamenya Shadow of the Tomb Raider. Lanjut ke Assassin's Creed Valhalla, settingan 1080p dan juga settingan ultra high, dia itu mendapatkan di 92 fps. Ini pun juga sama ya, hampir menyentuh di 100 fps di settingan rata kanan di game Assassin's Creed Valhalla. Lanjut ke Tom Clancy Rainbow Six Siege, settingan 1080p dan juga settingan ultra, dia itu mendapatkan di 364 fps. Ini pun juga sangat lancar jaya sih, yang dimana gamenya terbilang ringan, mendapatkan di 350 fps ke atas. Dan apalagi di game Valorant juga sama lah, atau bisa jadi lebih tinggi fps-nya, sekitar di 400-an, karena gamenya lebih ringan daripada di gamenya Tom Clancy. Lanjut ke Dota 2,
Settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 190 fps. Ini pun juga lancar jaya. Settingan rata kanan mendapatkan hampir di 200 fps. Kalau gamenya ini terbilang ringan lah untuk game Dota 2. Dan lanjut ke dayanya. Untuk yang ada di sini minimalnya mendapatkan di 80 watt. Terbilang ini agak boros. Yang dimana ada banyak faktor. Seperti contoh yang ada di sini, banyak RGB-nya. Dari segi RAM-nya, CPU cooler, dari segi GPU, maupun dari segi fan casing, dia itu full RGB semua. Jadi ya wajar sih, minimalnya mendapatkan di 80 watt. Terbilang agak boros. Dan kalau maksimal yang mendapatkan di 307 watt untuk yang ini, menggunakan Ryzen 7 dan juga RX 6650 XT. Dalam kondisi di maksimalnya, ya wajar sih, di atas 300 watt lebih sedikit. Tapi masih aman juga lah menggunakan spek ini. Dan apalagi power supply-nya menggunakan 750 watt udah lebih dari cukup lah, dan juga bisa upgradable ke depannya kalau semisal mengganti GPU. Kurang lebihnya seperti itu. Dan lanjut ke kesimpulannya. Di harga 15 juta mendapatkan Ryzen 7 5700 X3D dan juga RX 6650 XT, apakah bagus atau tidak? Silahkan komen aja di bawah. Menurut kalian, apa opsi lain di harga 15 juta dibandingkan yang ada di sini? Dan apalagi estetika yang itu bagus, full RGB semua, dengan casing tipe aquarium berwarna hitam, sangat menarik tampilannya. Serta fan casingnya bisa diatur semua warnanya, mau RGB, oranye, merah, biru, tergantung selera kalian. Jadi baguslah untuk yang ini, yang dimana ada harga, ada kualitas. Kurang lebihnya seperti itu, dan semua listnya ada di sini. Dan juga semua linknya ada di deskripsi. Silahkan beli aja jika lo berminat untuk part-part yang ada di sini semua, menggunakan Ryzen 7 dan juga RX 6650 XT. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang pengen rakit PC, tinggal DM aja. Terima kasih sudah menonton.